Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada. Sebelumnya perkenalkan saya Bashiruddin selaku tutor di Universitas Terbuka yang pada kesempatan kali ini mengampu pada mata kuliah manajemen perubahan yang mana saya selaku tutor di Universitas Terbuka yang juga merupakan dosen aktif di Politeknik Semen Indonesia yang merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di bawah naungannya BUMN. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu yang mana pada mata kuliah ini yaitu manajemen perubahan. Teman-teman nanti akan ada sedikit perubahan dengan tuton yang sebelum-sebelumnya, yang mana pada sebelumnya yaitu em, forum diskusi yang diselenggarakan selama 2 minggu, kemudian ada tugas yang diselenggarakan selama 2 minggu, kemudian ada perubahan yang mana diskusi mulai dari sesi 1 sampai sesi 8 berdurasi, ada yang di sesi 1 berdurasi 2 minggu, sesi 2 berdurasi 2 minggu, kemudian sesi 3 berdurasi 1 minggu hingga sesi ke-8. Namun ada perbedaan pada kesempatan kali ini atau pada semester ini, yang mana pada sesi 1 dan 2 itu hanya forum diskusi dengan deadline selama 1 minggu per sesi. Yang menjadi pembeda adalah di sesi ke-3, ke-5, dan ke-7 yang sebelumnya ada sesi forum diskusi dan juga ada tugas yang mana deadline-nya berbeda. Yang forum diskusi pada sesi 3, 5, dan 7 itu selama 1 minggu dan tugasnya deadline 2 minggu. Namun pada kesempatan kali ini deadline itu berbeda, yang mana di sesi 3, 5, dan 7 tidak ada forum diskusi, yang hanya diisi dengan tugas yang berdurasi selama 2 minggu per sesi atau per tugas. Itu yang menjadi pembeda dari penyelenggaraan tuton sebelum semester ini atau pada semester-semester sebelumnya. Oke, selanjutnya em, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pada mata kuliah manajemen perubahan yang akan teman-teman pelajari selama 8 sesi ini. Secara penilaian pada kesempatan kali ini masih dengan konsep yang sama, proporsi nilai yang akan teman-teman peroleh yaitu dengan proporsi 50% yaitu bersumber dari tugas, sedangkan diskusi proporsinya 30% dan 20% itu mengenai presensi keaktifan teman-teman melakukan absensi di setiap sesi. Jadi harapannya teman-teman di bagian tugas bisa melakukan menyelesaikan tugas sesuai dengan deadline. Yang perlu diperhatikan adalah teman-teman pada saat mengupload atau mensubmit tugas jangan terlalu mepet, karena ketika ada revisi tugas teman-teman masih punya waktu untuk melakukan perbaikan dan itu berefek kepada nilai yang akan teman-teman dapatkan. Jadi bisa diusahakan 1 minggu pertama untuk submit, kemudian jika ada revisi di 1 minggu kedua bisa melakukan untuk revisi. Kemudian pada forum diskusi, teman-teman juga lebih aktif
agar supaya ketika ada feedback dari dosen atau dari saya pribadi, teman-teman bisa melakukan penyanggahan jika jawaban teman-teman dirasa masih kurang dan itu berpotensi menaikkan nilai forum diskusi. Untuk bagian presensi, harap teman-teman di setiap sesi teman-teman untuk bisa aktif melakukan presensi, jangan sampai lupa. Itu mengenai proporsi penilaian. Kemudian untuk mata kuliah manajemen perubahan ini, teman-teman nanti akan mendapatkan materi yang pertama yaitu mengenai organisasi dan manajemen di lingkungan organisasi profit atau non-profit, corporate atau sosial ya. Kemudian materi mengenai organisasi dan manajemen di lingkungan organisasi. Sama, sorry. Di sesi satu dan sesi 2 masih sama dengan tema yang masih sama. Kemudian pada sesi ketiga teman-teman akan mendapatkan teori mengenai lingkungan organisasi dan pengaruhnya dalam perubahan organisasi. Sedangkan pada sesi keempat masih dengan tema yang sama. Sesi kelima mengenai teori inovasi dan perubahan organisasi. Sedangkan pada sesi keenam teori mengenai kesiapan perubahan dan resistensi. Kemudian pada sesi ketujuh mengenai teori kepemimpinan dan budaya dalam perubahan organisasi. Sedangkan pada sesi ke-8 atau ke yang terakhir yaitu mengenai teori mengenai menganalisis kebutuhan perubahan bagi organisasi. Itulah teori yang akan teman-teman dapatkan dalam satu semester ini atau 8 sesi. Kemudian juga yang perlu teman-teman ketahui pada saat melakukan jawaban, mengisi jawaban pada forum diskusi, jangan sampai teman-teman untuk tidak mencantumkan sumber referensi. Sumber referensi itu ada bisa dari artikel, bisa dari website ataupun informasi lainnya yang akurat. Jangan, ini yang menjadi catatan teman-teman, jangan sampai penggunaan sumber referensi hanya copy link artikel. Tapi cari siapa penulisnya, judulnya apa, diterbitkan di mana, dan kapan itu terbitnya. Itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Jangan sampai hanya sumbernya dari link, kemudian linknya dicantumkan pada jawaban di forum diskusi ataupun di tugas itu tidak relevan sekali. Itu yang menjadi catatan penting pada mata kuliah manajemen perubahan di semua mata kuliah yang saya ampu seperti itu. Itu catatannya. Jadi meskipun jawaban teman-teman semuanya bagus, tapi sumber referensinya kurang relevan, kurang akurat, eh, nilai tidak akan bisa maksimal seperti itu. Itu saja teman-teman semuanya mengenai pengenalan mata kuliah manajemen perubahan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang maksimal nantinya dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya atau di mata kuliah berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.